Halo, berjumpa lagi dengan Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang soft skill lagi. Apa saja sih 4 top soft skill yang menjadi idaman hampir semua perusahaan di dunia ini? Ini dia soft skill tersebut. Yang pertama adalah leadership. Jadi, kalian harus punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Ya, remember, kalian harus aktif ketika kalian di bangku kuliah. Oke, aktif bisa di dalam kampus maupun di luar kampus, misalnya di RT, di RW, di komunitas. Ya, aktif tetapi tidak harus sampai kebablasan aktifnya. Yang penting kalian punya record dan kalian betul-betul memang tidak melulu belajar saja. Ya, jadi itu penting. Latihan berorganisasi, latihan memimpin rapat, latihan berbicara di depan umum, latihan mengutarakan pendapat di depan umum, di depan teman-teman, di depan publik, ya, di depan siapa saja yang bisa mendengarkan kalian. Oke. Yang kedua, kalian harus bisa berkolaborasi. Jadi kalian itu tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, baik yang sudah dikenal ataupun yang tidak dikenal. Jadi kalian tidak bisa pilih-pilih, oh aku maunya berkolaborasi dengan itu, nggak mau dengan itu, aku maunya dengan dia, nggak mau dengan yang sono, misalnya. Tidak bisa. Jadi kalian harus berusaha untuk tetap bisa berkolaborasi dengan siapa saja, baik yang seumuran, yang lebih muda, atau yang lebih tua. Dan kalian harus menjadi partner yang baik atau tim kerja yang baik dan bertanggung jawab. Jadi tidak boleh menyepelekan atau tidak boleh juga, oh dia kan lebih bisa, udah aja lah biar dia yang mengerjakan. No, Anda juga harus bertanggung jawab untuk proses kolaborasi tersebut. Jadi kalian harus dibuka hatinya, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga kepentingan bersama. Karena kuncinya kolaborasi adalah bisa bekerja sama dan komunikasi yang baik, gitu. Jadi jangan um, saling, oh kata dia, kata itu, kata bapak itu, tapi bisa komunikasi dengan baik dan yang paling bagus adalah komunikasi direct gitu loh. Jadi kalau kalian ada hal-hal yang perlu disampaikan pada orang yang bersangkutan, misalnya Mr. X, ya kalian harus langsung ke Mr. X tersebut. Tidak boleh misalnya kalian bilang sama Ibu Y, Bu Y, itu Mr. X itu begini-begini atau Bapak X itu begini-begini. No, kalian harus menyampaikannya dengan elegan, dengan cantik untuk bisa mengutarakan apa yang ada di benak kalian on the right time and on the right place, ya. Kemudian critical thinking. Nah, sebetulnya kalian itu dilatih critical thinking ketika kalian mengerjakan skripsi, ya. Karena kan kalian mengumpulkan hasil-hasil penelitiannya orang lain di situ. Kemudian kalian um, uh, tulis, kemudian kalian analisa apa saja sih hasil penelitian yang dulu-dulu sebelum kalian meneliti, kemudian kalian padu-padukan dengan hasil penelitian kalian, kemudian kalian menemukan kelemahan penelitian kalian apa, kelebihannya apa, kalian mulai bisa mengkritisi paper-paper yang kalian baca, kemudian kalian ikutan sidang teman kalian, misalnya bisa memberi kritikan, bisa memberikan saran. Jadi itu bisa menjadi langkah awal berlatih untuk critical thinking. Juga ketika kuliah bersama dosen, dosen-dosen mungkin memberikan PR, diskusi, atau melakukan diskusi di dalam kelas. Nah, kalian bisa mengutarakan hal-hal yang didiskusikan karena sebelumnya kalian membaca materinya, dan disitulah proses critical thinking itu berlangsung, ya. Jadi itu bisa dipelajari. Kemudian yang keempat, ya, adalah komunikasi, ya. Jadi di video sebelumnya saya bilang komunikasi itu sangat
penting. Nah, komunikasi itu komunikasi verbal dan non verbal. Kalian harus bisa semuanya. Zaman sekarang ini, kalau kalian tidak berkomunikasi dengan baik, itu akan sulit sekali untuk survive. Dalam artian survive di karir, oke? Dalam rumah pun kita harus bisa berkomunikasi dengan baik agar semuanya berjalan lancar, agar keluarga tetap harmonis. Jadi kalau sudah mulai komunikasi tidak bagus, nah berarti ada something wrong. Nah, jadi bisa berlatih mulai dari rumah bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan bapak, dengan ibu, dengan adik-adik, dengan keluarga yang lain atau dengan sanak saudara yang lain. Nah, jadi itu tadi 4 top soft skill yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan dimanapun berada. Selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.